apa itu sesuatu yang berusaha buat naik ke kasurnya wanita itu. Coba kalian yang lagi nonton di kamar tidur harus selalu waspada sama keadaan. Coba sekarang lihat kanan kiri dulu. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang. Semoga kalian betah nontonin videonya. Dan di channel ini aku bakal bawain kasus-kasus yang terjadi di dunia guys. Kasus yang viral, kasus yang pernah terjadi dan belum terselesaikan. Terus aku juga bakal bawain cerita-cerita misteri termasuk konspirasi-konspirasi. Dan aku juga bakal bawain cerita-cerita horor guys. Jadi buat kalian yang suka dengan bahasan serupa, jangan lupa buat subscribe channel Unsolved karena kita bakal tayang 2 kali seminggu. Oke, semoga kalian betah-betah di channel ini dan langsung aja kita ke videonya. Kalian di sini ada yang penyuka film horor nggak? Aku sebenarnya suka film horor, tapi aku lebih suka film horor yang banyak jump scare-nya, terus yang bukan yang bentuknya kayak monster gitu loh. Nah, salah satu film yang aku suka adalah Paranormal Activity. Kalian pernah nonton nggak film Paranormal Activity? Jadi film Paranormal Activity itu sebenarnya konsep filmnya itu simple. Mereka itu menyajikan kejadian-kejadian supranatural yang terekam lewat CCTV gitu. Tapi karena konsepnya ini simple, malah yang bikin serem tuh itu karena relate guys. Apalagi buat kalian yang pasang kamera CCTV di rumah gitu ya. Ada nggak yang pernah merekam kejadian aneh gitu di CCTV rumahnya? Boleh coba ceritain di kolom komen di bawah. Di video kali ini tuh gak kalah serunya sama si film Paranormal Activity itu karena aku bakal liatin ke kalian kejadian-kejadian supranatural yang terekam kamera guys. Aku gak mau takut sendirian, jadi kita langsung aja masuk ke video pertama. Nah, video pertama ini adalah kejadian poltergeist yang terekam kamera guys. Poltergeist itu apa sih? Jadi poltergeist itu adalah kejadian yang dipercaya karena adanya makhluk halus yang memberikan gangguan secara fisik, kayak ada gangguan suara keras, terus benda yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau bahkan si makhluk halus ini tuh kayak menghancurkan benda-benda yang ada gitu. Itu namanya poltergeist. Video ini tuh memperlihatkan keadaan sebuah kantor di Manchester tahun 2012 dan ini tuh sekitar pukul 3 dini hari. Ya harusnya kan gak ada orang yang kerja ya pada malam itu, pada dini hari itu. Jadi kantornya kosong, tapi CCTV-nya ini menunjukkan ada hal-hal yang aneh guys, ada yang terjadi. Ada salah satu pintu yang gagangnya itu bergerak, seakan-akan ada yang menggerakkan, tapi gak ada siapa-siapa dan itu tuh gerakannya brutal banget guys. Nah tapi keanehannya gak cuma si pintu itu doang guys. Kursi kerja yang lagi berjajar gitu tiba-tiba ada yang narik guys. Itu tuh bergerak sendiri dan komputernya serentak tiba-tiba nyala juga. Video CCTV-nya cukup chaos ya menurut aku. Poltergeist-nya ngacak-ngacak kantor gitu, dan yang bete pasti yang beresin pagi-paginya udah serem, berantakan gitu kan. Nah buat kalian yang kerja kantoran nih, ada gak yang pernah melihat hal serupa gitu atau ngalamin kejadian-kejadian aneh waktu kalian lagi lembur? Kayak kalian lagi sendirian terus orang-orang udah pada pulang, ada gak yang pernah mengalami kejadian aneh kayak si kantor di Manchester ini? Tapi kalau dipikir-pikir lumayan serem sih, karena kan kantor itu siang-siangnya rame nih, banyak orang. Terus malamnya ketika nggak ada aktivitas, ternyata yang beraktivitas di sana makhluk halus. Oke, video kedua ini sebenarnya video yang bikin aku agak takut karena ini menunjukkan kejadian poltergeist yang terjadi di sebuah rumah guys, tepatnya di dapur atau di area ruang makannya gitu. Again, dapur atau ruang makan itu adalah tempat yang banyak dilalui orang gitu. Jadi kayak setiap hari ada orang makan, ada orang masak gitu, makan juga 3 kali, dan
sekeluarga gitu kan. Jadi gak pernah sepi lah si daerah ruang makan sama dapur ini. Tapi bayangin dapur kalian, ruang makan kalian ketika ditinggal atau pas malam-malam itu pagi-paginya langsung berantakan guys, seakan-akan ada yang ngeberantakin. Dan ini adalah rekaman dari seorang YouTuber yang bernama Criswell. Dia itu sengaja merekam dapurnya ketika dia lagi gak ada di rumah, karena sebelumnya dia ini sering mengalami gangguan di daerah tersebut. Jadi dia memutuskan untuk naruh kamera supaya bisa ngelihat apa sih yang terjadi selama dia gak ada di rumah. Dan ini adalah videonya. Posted the footage of the camera he placed on his kitchen table when he wasn't home. This one needs no description. Just watch and be the judge yourself. Menurut kalian gimana? Kalau ini settingan sih menurut aku butuh effort yang lumayan besar ya. Kayak misalkan mungkin bisa aja ada tali yang diikat di perabotannya. Tapi kalaupun iya ini settingan ya lumayan serem juga menurut aku. Coba tulis di kolom komentar menurut kalian ini videonya beneran apa bohongan. Sebelum masuk ke video ketiga, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Ada nggak yang waktu kecilnya punya teman hayalan? Atau mungkin kalian diceritain sama orang tua kalian waktu kecil suka main sendiri, ketawa sendiri, padahal nggak ada orang gitu. Sebenarnya agak serem juga gitu kan. Apalagi katanya anak-anak itu masih sensitif terhadap hal-hal yang berbau supranatural. Mereka katanya masih bisa melihat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Dan di video ketiga ini aku bakal liatin ada seorang anak perempuan yang dia itu kelihatan lagi ngobrol tapi gak ada siapa-siapa guys. Coba kalian perhatiin deh, anaknya itu kan kelihatan lagi ngobrol tapi nggak ada siapa-siapa. Oke lah, mungkin dia lagi berimajinasi gitu. Tapi yang menurut aku aneh adalah bagian ketika si anak kecil ini kelihatan kayak lagi rebutan toples atau mainan, entah apa yang dia bawa sama sesuatu yang nggak terlihat guys. At first the girl appears to be talking to. Terus kalau dipikir-pikir ini bisa aja settingan ya, bisa aja gitu. Anaknya mungkin jago acting ya, bisa jadi kan. Tapi menurut aku itu tuh tadi dia rebutannya itu kayak pakai tenaga beneran, dan ya udah kayak purely anak kecil yang lagi rebutan mainan dan gak mau kalah. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah ini adalah benar wujud dari teman hayalan si anak ini atau mungkin cuma settingan belaka? Oke, video keempat ini judulnya adalah Paranormal Creature Caught on Camera. Jadi ada makhluk aneh yang terekam di kamera gitulah. Nah, video ini direkam oleh satu wanita yang katanya dia itu mendapatkan gangguan di kamar tidurnya sendiri guys ketika dia lagi tidur. Dia tuh sering banget dengar suara aneh, terus kayak mengalami hal-hal yang gak masuk akal juga gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk memasang kamera ketika dia lagi tidur supaya dia bisa tahu nih apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Bisa jadi ya mungkin angin atau binatang, tapi ini yang terekam di kameranya guys. The couple have no pets, but the video looks almost like some sort of animal or small creature jumping onto the bed, laying briefly next to the woman's face, and then jumping down at a strange backwards trajectory.
Nah di rekaman itu tuh bukan suara yang kerekam, malah ada satu makhluk atau sesuatu yang berusaha buat naik ke kasurnya dia. Menurut aku itu bentuknya kayak anjing atau kucing gitu ya. Tapi katanya keluarga ini tuh mengaku bahwa mereka nggak punya hewan peliharaan sama sekali. Jadi menurut kalian apa itu sesuatu yang berusaha buat naik ke kasurnya wanita itu? Coba kalian yang lagi nonton di kamar tidur harus selalu waspada sama keadaan. Coba sekarang lihat kanan kiri dulu. Oke, jadi ini adalah video terakhir. Video ini direkam oleh siswi-siswi salah satu sekolah di Jepang. Mereka itu merekam keadaan toilet nih. Jadi mereka mendengar di salah satu bilik toiletnya itu ada suara aneh. Nah terus mereka tungguin tuh, tapi gak ada yang keluar dari bilik itu. Akhirnya mereka coba buat ketok, dan diketok gak ada yang keluar juga. Akhirnya mereka coba buat ngintip guys, dan mereka itu ngintipnya pakai kamera. Jadi mereka masukin kameranya ke bilik toiletnya, dan ini yang terjadi. Nah aneh banget kan, itu tuh gak ada siapa-siapa, kelihatan gak ada siapa-siapa gitu ya di rekamannya. Terus mereka tuh kabur, tapi somehow pintunya kebuka, dan mereka berusaha untuk melihat lagi apa yang ada di bilik toilet itu. Menurut aku sih kabur aja ya, gak usah coba-coba buat rekam lagi. Tapi mereka ngerekam lagi guys, dan ini yang terekam di kameranya. The girls are just about to leave until they suddenly hear a loud bang and go back for a look. The horrifying, distorted face of a young girl can be seen inside one of the restroom stalls. The group runs in fear, and the video cuts. Now, it appeared on the internet as mysteriously as the Japanese legend. So did the girls capture evidence of Hanako-san? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Itu jelas banget sih, ada perempuan yang mukanya pucat, terus rambutnya panjang, tapi bentuk matanya aneh ya guys. Terus kan di Jepang tuh banyak banget cerita-cerita horornya sendiri gitu ya, dan mereka juga punya hantu-hantu yang mereka namai sendiri. Dan katanya hantu yang terekam di kamera siswi ini adalah Hanako-san, atau hantu perempuan yang suka mengganggu di bilik toilet sekolah guys. Tapi menurut kalian ini benar atau enggak? Atau cuma ya iseng-iseng anak sekolahan aja gitu buat bikin video yang rame? Nah itu adalah video terakhir yang aku liatin ke kalian. Jujur aku sebenarnya lumayan penasaran sih sama hal-hal yang berbau poltergeist atau video-video gitu, hantu-hantu yang terekam video atau hantu-hantu yang terekam kamera. Karena ketika aku udah lihat satu, itu tuh pengen lihat yang lain gitu, terus-terusan apa nih yang aneh, apa nih yang aneh gitu. Tapi tetap aja sih ada rasa takut meskipun aku lihatnya siang-siang. Tapi kalau malam ya kadang suka kelewat di pikiran aku kayak oh itu video yang tadi siang aku lihat gitu loh. Serem juga sih kalau aku ingat-ingat videonya malam-malam dan lagi di kamar sendirian. Kalau kalian punya pengalaman serupa nggak menangkap makhluk halus melalui kamera, atau kalian pernah merekam kejadian supranatural yang terjadi di sekitar kalian? Atau kalau misalkan kalian punya video ataupun cerita horor yang lebih menarik, kalian boleh banget kirim ke email kita di unsolved.idn@gmail.com. Emailnya ada di sini supaya nanti bisa aku bawain di episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Dadah.